Apa itu yang dirubah? Mari kita lihat. Oke. Ya, perlu diingat dulu judulnya di atas ya. Martin Luther mengubah atau merestorasi. Martin Luther merestorasi, mengubah ajaran para rasul. Bagaimana kisahnya? Seperti inilah kisah bagaimana mereka mengubah. Luther mempunyai 3 orang teman yang kemudian bekerja sama membuat ajaran yang baru. Apa itu? Nanti kita lihat. Tapi kita perlu tahu dulu teman-temannya Luther yang membuat ajaran baru itu. Martin Luther, kemudian Melanchthon, seorang humanis, Ulrich von Hutten, dan Franz von Sickingen itu mendukung Luther untuk membuat paham dan ajaran baru. Hal ini membuat Luther berani membuat ajaran-ajaran anti-klerikal, ya, anti-paus, anti-gereja Roma, dan membuat teori anti-Kristus. Oke, sekarang Anda sudah tahu, sudah mulai tahu bahwa ini hari pemberontakan. Oke, jadi mulailah sekarang ini dibuatlah ajaran-ajaran baru, bahkan membuat teori-teori yang mengatakan bahwa Paus adalah antikristus. Lalu membuat ajaran-ajaran yang menolak dan membenci kepausan, dan membuat ajaran-ajaran yang membenci soal imamat. Nah, sekarang berikut beberapa ajaran itu. Mari kita lihat ajaran yang mereka buat. Inilah ajaran yang mereka buat. Oke, kita satu-satu melihatnya. Oke, ajaran yang pertama yang mereka buat adalah sola scriptura. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau Anda seorang sejarawan, seorang yang suka membaca, Anda tidak akan menemukan ketika menelusuri paham sola scriptura ini, Anda tidak akan menemukan yang lebih tua, ya, yang lebih tua daripada abad ke-16. Tidak ada setelah itu. Ke-15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anda tidak akan menemukan tentang ajaran yang namanya sola scriptura. Anda hanya menemukan ketika zamannya Luther. Kenapa demikian? Karena itu karangan mereka berempat. Itu karangan mereka berempat. Karangan mereka berempat, yaitu sola scriptura. Tidak ada dalam ajaran para rasul sola scriptura itu. Kenapa? Karena scriptura itu bagian dari tradisi suci. Maka scriptura itu, ya, bukan sola. Sola itu artinya hanya. Ya. Scriptura sendiri tidak menjelaskan kepada Anda secara detail Allah Tritunggal. Oke? Kalau ada pendeta-pendeta yang luar biasa, mohon memberitahukan kepada saya di mana dalam Alkitab penjelasan Allah Tritunggal secara detail. Saya akan pindah kepada aliranmu. Tapi harus memakai asasnya itu adalah sola scriptura. Sola itu katanya hanya, scriptura itu kitab suci. Hanya kitab suci. Kalau Anda mengatakan hanya kitab suci, ini bukan ajaran para rasul, saudaraku. Karena kitab suci yang Anda pegang itu baru selesai dikanon pada tahun 382 Masehi oleh Paus Damasus pertama, Paus ke-37. Sebelum pengkanonan kitab suci,
ada ajaran yang disampaikan sebagai tradisi lisan. Dan kitab suci hanya bagian dari tradisi-tradisi itu. Saya kasih gambaran begini. Tradisi suci itu seperti sebatang pohon. Saya ulangi lagi, penggambaran saya selalu saya berikan gambaran seperti ini. Mengapa sola scriptura ini tidak ada dalam ajaran para rasul? Alasannya apa? Alasannya jelas. Istilah sola scriptura ini baru ada abad ke-16. Kemudian, alasan mengapa para rasul tidak memakai sola scriptura? Karena scriptura itu hanya bagian. Hanya bagian dari apa? Tradisi suci. Saya jelaskan seperti ini. Tradisi suci itu adalah seperti sebatang pohon. Sebatang pohon yang rindang. Kemudian pohon yang rindang ini dia mempunyai ranting-ranting. Ya. Anggaplah rantingnya ada 10. Ya, tradisi suci tadi. Ada rantingnya 10. Salah satu dari ranting itu adalah kitab suci. Yang lainnya apa? Ya, yang lainnya apa? Ada ajaran-ajaran dalam konsili. Dan ajaran dalam konsili ini hanya satu yang bisa Anda temukan ada dalam kitab suci, yaitu dalam Kisah Para Rasul 15. Yaitu konsili Yerusalem. Konsili setelah itu tidak ada yang dicatat dalam kitab suci, tapi sangat penting keberadaannya. Nah, tradisi suci tadi sebatang pohon. Salah satu rantingnya itu adalah kitab suci. Lalu ranting yang lain apa? Ada konsili di situ, ada ajaran bapak-bapak gereja di situ, ada ajaran para rasul di situ yang belum dimuat dalam kitab suci. Contohnya adalah Didake, ada ajaran peninggalan-peninggalan dari para rasul di situ, ya pernyataan-pernyataan iman di situ ada di situ. Kalau ranting-ranting yang lain itu dibuang, kemudian yang ranting yang diambil itu hanya kitab suci, maka seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika membahas bagian apa yang diubah ini. Contoh sajalah, orang bertanya, di mana dalam Alkitab dijelaskan secara detail tentang Allah Tritunggal? Sampai Anda botak pun nggak ada. Anda tidak akan temukan itu. Tapi anehnya kenapa Anda yakini? Katanya sola scriptura, berarti kalau tidak ada di dalam scriptura, harusnya Anda tidak yakin. Makanya ajaran oneness itu yang munculnya karena hanya sola scriptura itu. Ya. Karena apa? Loh, kalau mereka mengatakan sola scriptura, mereka buka scriptura nggak ada Tritunggal di dalamnya, tidak ada penjabarannya, ya jelas dong. Itu prinsip yang benar. Prinsip mereka yang benar begitu. Kalau sola scriptura berarti yang lain yang tidak ada di scriptura tidak usah diyakini. Termasuk iman rasuli itu tidak ada di scriptura itu kata-katanya. Kemudian yang lain juga Allah Tritunggal tidak ada di scriptura itu penjelasannya. Allah Tritunggal itu 3 pribadi dan lain sebagainya, satu hakikat. Tidak ada penjelasan dalam Alkitab itu. Harusnya itu dibuang juga karena itu tidak scriptura. Maka dari itu, saudaraku, ajaran sola scriptura itu buatan abad ke-16 yang diwarisi sampai sekarang. Tidak ada dalam ajaran para rasul. Para rasul itu mengajarkan bahwa sumber kebenaran itu adalah kitab suci dan tradisi suci para rasul. Itu yang benar. Tradisi suci para rasul salah satunya adalah hasil konsili-konsili. Dan hasil konsili-konsili itu salah satunya adalah Allah Tritunggal. Oke? Inilah ajaran yang dibuat oleh mereka berempat. Apalagi yang dibuat oleh mereka berempat? Kita lihat lagi.
Nah, ini juga yang sering dibahas di YouTube, yang sering Anda lihat. Mereka membuat ajaran bahwa kodrat manusia telah sama sekali rusak akibat dosa. Maka manusia tidak lagi punya kehendak bebas. Apapun yang dilakukan, apakah itu baik atau buruk, bukan merupakan perbuatannya sendiri, tetapi perbuatan Tuhan. Jadi kalau sekarang ini ada yang menganut seperti ini, itu berasal dari sini. Bukan berasal dari ajaran para rasul, karena para rasul tidak pernah mengajarkan ini. Ya, tidak pernah para rasul mengatakan atau mengajarkan bahwa kodrat manusia telah sama sekali rusak atau rusak total akibat dosa asal. Tidak pernah para rasul mengajarkan itu. Ya, maka ini ajaran manusia yang mengajarkan ini. Tidak ada ajaran para rasul seperti itu. Tidak ada ajaran para rasul seperti itu. Apa yang diajarkan para rasul bertolak belakang dengan yang diajarkan pada abad ke-16 ini? Apa kata para rasul? Para rasul mengajarkan bahwa biar bagaimanapun manusia diciptakan menurut gambaran Allah atau citra Allah, sehingga tetap ada kebaikan dalam diri manusia, walaupun oleh karena akibat dosa, manusia mempunyai kecenderungan berbuat dosa. Mana yang lebih benar dari ajaran ini? Coba Anda bandingkan, buatan manusia yang abad ke-16 atau para rasul. Coba Anda bandingkan. Mana yang lebih benar? Yang satu, pada abad ke-16, 4 orang pujangga mereka itu, ya, 4 orang, yaitu Luther, Melanchthon, dan 2 orang lagi yang lain tadi, yang mengarang ajaran ini, mengatakan kodrat manusia telah sama sekali rusak total. Dan sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas lagi. Dan juga, mau dia berbuat baik atau buruk, itu bukan merupakan perbuatannya sendiri, tetapi perbuatan Tuhan. Berarti kalau seseorang mencuri ayam, itu karena Tuhan. Coba pakai logika. Ya, dikatakan begini, apapun yang dilakukan oleh orang itu, mau itu baik atau buruk, itu bukan karena perbuatannya sendiri, tetapi karena perbuatan Tuhan. Berarti kalau dia jadi koruptor, itu karena Tuhan. Kalau dia jadi pencuri, itu karena Tuhan. Kalau dia jadi orang gila, ya. Kalau dia jadi orang stres, yang disalahkan Tuhan. Ajaran macam apa ini? Ajaran macam apa semacam ini? Kodrat manusia sudah rusak total. Ini kan mirip dengan ajarannya Montanisme. Mirip dengan ajaran Montanisme, yaitu ajaran sesat yang muncul pada abad kedua. Di mana Montanisme mengatakan seluruh yang ada di dalam tubuh kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, seluruhnya rusak. Seluruhnya rusak. Maka kita harus melawan tubuh kita dengan menyiksa diri kita. Bahkan Montanisme itu melarang orang menikah. Bahkan juga melarang orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lain-lain itu, termasuk perbuatan baik sekalipun. Karena itu dipandang juga buruk. Sama dengan yang diajarkan oleh Martin Luther dan 3 orang kawannya, yang mengatakan bahwa manusia sudah rusak total. Itu inspirasinya dari Montanisme. Kalau manusia sudah rusak total, saudaraku, Yesus itu tidak perlu datang. Yesus itu tidak perlu datang kalau manusia sudah rusak total. Ya. Dan kalau manusia rusak total dan yang kita salahkan itu Tuhan, kok saya membingungkan ya? Membingungkan bagi saya. Tuhan macam apa itu yang membuat manusia rusak?
Coba perhatikan, kodrat manusia telah sama sekali rusak akibat dosa asal. Maka manusia tidak lagi punya kehendak bebas. Apapun yang dilakukan, apakah itu baik atau buruk, bukan merupakan perbuatannya sendiri, tetapi perbuatan Tuhan. Tadi saya sudah katakan, berarti kalau saya berbuat jahat, berarti itu karena Tuhan. Karena katanya kan baik dan buruk itu bukan perbuatannya sendiri, tapi karena Tuhan. Jadi kalau saya bunuh orang, berarti karena Tuhan. Berarti yang patut disalahkan Tuhan. Ini ajaran yang agak miring menurut saya ya. Oke, tapi ajaran para rasul itu jelas. Jelas mengapa? Mereka mengatakan atau ajarannya yang masih dipegang sampai saat ini gereja Katolik memegangnya adalah mengajarkan bahwa biar bagaimanapun manusia diciptakan menurut gambaran Allah atau citra Allah, sehingga tetap ada kebaikan dalam diri manusia. Walaupun oleh karena akibat dosa, manusia mempunyai kecenderungan berbuat dosa. Di dalam kitab suci perjanjian baru juga katanya kan tubuh kita ini adalah bait Allah. Harusnya tidak ada ayat itu kalau sudah rusak total. Bait Allah kok rusak total? Bait Allah kok rusak total? Berarti seharusnya kalau dikatakan manusia sudah rusak total, tidak ada kata-kata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, kata Rasul Paulus. Lo bait Allah katanya, tapi sudah rusak total. Mana yang benar? Seharusnya ayat itu bertentangan. Termasuk ayat Kejadian yang mengatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Harusnya itu dibuang. Karena sudah rusak total katanya. Ajaran yang kedua yang dibuat oleh Martin Luther dan kawan-kawan ini adalah ajaran yang sangat sesat. Ya. Dan bertentangan dengan ajaran para rasul. Oke. Saya sambung ya apa yang diajarkan oleh para rasul ya. Mengajarkan bahwa biar bagaimanapun manusia diciptakan menurut gambar Allah, sehingga tetap ada kebaikan dalam diri manusia, walaupun oleh karena akibat dosa manusia mempunyai kecenderungan berbuat dosa. Oleh karena manusia tidak rusak total, maka ia mempunyai kehendak bebas dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban atas perbuatan kita inilah yang diminta nanti oleh Tuhan pada saat penghakiman terakhir dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Silakan dibuka Bapak Ibu. Matius ya. Oke ya. Di dalam Injil Matius ya, penghakiman terakhir ya. Silakan dibuka di situ. Maka para rasul mengajarkan bahwa manusia itu tidak rusak total. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diciptakan sebagai bait Allah. Jadi, di sini kita sudah tahu ada dua hal yang sudah bertentangan dengan ajaran para rasul. Malahan itu ajaran karangan 4 orang manusia itu. Ya, yang saya sebutkan tadi di awal. Mereka 4 orang itu yang mengarang itu. Mereka seolah-olah benar menentang ajaran para rasul. Oke. Bagian ketiga yang mereka karang. Bagian ketiga, yaitu ini. Iman saja. Sola fide. Iman saja. Makanya dalam Roma 3 ayat 28, dalam terjemahan Jerman yang diterjemahkan oleh Luther, itu ditambahkan kata saja. Ditambahkan oleh Luther dalam Roma 3 ayat 28, ditambahkan dalam ayat itu kata saja. Jadi kalau ada orang yang menuduh gereja Katolik menambah-nambah kitab suci, katakan pada mereka, Luther yang menambah. Ya. Roma 3 ayat 28, ketika Luther menerjemahkan kitab suci dalam bahasa Jerman, dia menambah kata saja di situ. Jadi siapa yang menambah kitab suci? Martin Luther. Itu yang benar. Jadi selama ini banyak orang menuduh Katolik. Kita harus jujur.
Ya, ketika dia terjemahkan ya kitab suci ke dalam bahasa Jerman, pada Roma 3 ayat 28 ditambahkan kata saja di situ oleh Martin Luther, atau alone atau allein, ditambahkan di situ. Sehingga terbentuklah yang namanya sola fide, iman saja. Jadi siapa sebenarnya ajaran yang keliru ini? Siapa yang mengarang ajaran ini sebenarnya? Jelas, karangan-karangan ajaran ini Anda tidak temukan ketika Anda menelusuri hanya sampai abad ke-16. Anda tidak akan temukan abad ke-15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anda tidak temukan ajaran sola fide itu. Anda hanya temukan sampai abad ke-16. Karena itu memang ajaran buatan manusia 4 orang itu. Ya, Melanchthon, Martin Luther, kemudian ada 2 orang temannya. Saya tidak hafal namanya. Tadi saya sudah sebut di awal. Karena memang itu buatan mereka. Ya, iman saja. Sajanya ditambah oleh Martin Luther dalam Roma 3 ayat 28. Nah, apakah iman saja yang menyelamatkan dan manusia diselamatkan dengan percaya bahwa Tuhan akan mengampuninya? Ya, apakah cukup iman? Dikatakan begini ajaran mereka ini. Iman saja sola fide yang menyelamatkan dan manusia diselamatkan dengan percaya bahwa Tuhan akan mengampuninya. Iman sedemikian bukan saja mengampuni dosa seluruhnya, tapi juga menghapus segala akibatnya. Ini ajarannya lucu. Kalau iman saja, setan pun beriman. Pernah membaca di dalam Yakobus? Kamu percaya bahwa Allah itu Esa. Ya, setan-setan pun yakin. Setan-setan pun percaya. Dikatakan dalam Yakobus itu, keras itu. Makanya Martin Luther kan dalam sejarahnya mau membuang itu kitab itu. Karena bertentangan dengan dia ini, dengan ajaran ini. Karena di dalamnya isinya begitu. Setan-setan percaya Allah itu Esa. Kamu percaya Allah itu Esa, setan-setan pun percaya. Nah, di kemudian hari Martin Luther mengatakan kitab yang mengatakan itu apokrif katanya. Karena apa? Bertentangan dengan sola fide ini, saudaraku. Kalau hanya percaya dan beriman, ya, ketika Tuhan Yesus sampai di daerah Gerasa, lalu dia berjumpa 2 orang kerasukan setan. Setan itu tahu, percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Ya, percaya Yesus anak Allah. Tapi hanya sekedar percaya. Percaya itu salah satu unsur dari iman. Percaya mereka. Tapi itu setan. Janganlah kita menjadi setan. Ya. Jangan hanya percaya saja. Jangan hanya iman saja. Apalagi ada kata saja di situ, tambahan abad ke-16. Tapi para rasul itu mengajarkannya seperti ini, Bapak Ibu. Berbeda sama sekali. Ajaran para rasul mengajarkan bahwa iman tidak boleh dilepaskan dari perbuatan. Sehingga tidak dapat dikatakan hanya iman saja. Namun iman, perbuatan, baptisan, pertobatan, semua itu diperlukan untuk keselamatan yang diberikan kepada kita karena rahmat Allah. Selanjutnya, walaupun Allah mengampuni setiap kesalahan kita, namun ada konsekuensi yang harus kita tanggung akibat pelanggaran kita. Ya. Jadi jangan dipotong-potong ajarannya. Ya, jangan dipotong-potong ajarannya atau dimutilasi. Ya. Dimutilasi. Karena kalau dimutilasi, ya nanti nggak karu-karuan. Nggak karu-karuan. Ya. Mengapa kita menanggung akibat pelanggaran kita?
Karena kita itu sudah hidup sebagai orang merdeka. Maka Rasul Paulus mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Ya, hiduplah sebagai orang merdeka. Jangan hidup lagi sebagai budak. Nah, kalau kita kembali hidup sebagai budak, setelah kita merdeka oleh Kristus, berarti kita harus terima konsekuensinya. Akibatnya. Makanya masih ada penghakiman terakhir. Kalau semuanya hanya iman dan percaya lalu semuanya masuk surga, itu artinya seharusnya tidak ada lagi kedatangan Yesus kedua kali. Kalau semuanya sudah percaya, beriman, selamat. Titik. Tidak pakai koma harusnya. Tidak ada lagi penghakiman karena semua sudah percaya. Karena ajarannya percaya sudah pasti masuk surga. Beriman sudah pasti masuk surga. Berarti seharusnya tidak ada lagi penghakiman. Apa yang dihakimi coba? Apa yang dihakimi? Kalau semua orang sudah percaya pada Yesus dan ajarannya adalah kalau sudah percaya sudah pasti masuk surga. Untuk apa Yesus datang menghakimi lagi? Dalam Injil mengatakan Yesus, Wahyu 22 juga ada. Lihatlah aku datang membawa upahku, menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Apa gunanya Yesus menghakimi kalau sudah semua selamat? Hanya karena percaya saja. Tidak ada gunanya. Harusnya semuanya masuk surga. Masuk surga ngapain dia? Siapa yang dihakimi? Nggak ada lagi kan? Makanya tabrak ini ajaran-ajaran ini. Saudara beriman dan percaya saja sudah pasti selamat. Oh, kalau begitu bertentangan dengan ajaran kitab suci dong. Kitab suci mengatakan ada penghakiman orang hidup dan orang mati. Kalau sudah semuanya selamat, sudah pasti, siapa lagi yang dihakimi? Tidak ada yang dihakimi, karena semua selamat. Aneh ajaran ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Apalagi karangan atau ajaran yang mereka buat? Ajaran yang dibuat oleh 4 orang itu, yaitu Luther, Melanchthon, dan 2 orang kawannya itu, mereka membuat ajaran baru juga. Ajaran barunya apa? Hierarki dan imamat bukan ditetapkan oleh Tuhan dan tidak diperlukan. Upacara penyembahan tidak penting dan tidak berguna. Pakaian-pakaian gerejawi, ziarah, puasa, biara, doa bagi arwah. Sebentar ya, saya digeser dulu. Doa bagi orang-orang yang sudah wafat, doa syafaat orang kudus tidak berguna bagi jiwa. Oke, ini mereka membuang soal imamat. Oke, ini yang dibuat oleh 4 orang sekawan itu. Mereka membuat ajaran baru ini. Ya. Hierarki dan imamat bukan ditetapkan oleh Tuhan dan tidak diperlukan. Bahkan mereka mengatakan upacara penyembahan tidak penting dan tidak berguna. Pakaian-pakaian gerejawi juga tidak berguna. Makanya mereka sekarang memakai toga. Ya. Karena Martin Luther itu dulu dosen, makanya mereka pakai toga. Dan ini ajaran mereka berempat ini itu sudah mengajarkan kok, mengatakan tidak penting pakaian-pakaian gerejawi itu. Tidak penting ziarah-ziarah itu. Tidak penting puasa-puasa itu. Karena di dalam gereja Katolik ada puasa-puasa yang ditetapkan. Juga tidak penting biara. Juga tidak penting mendoakan arwah. Jadi jangan kau tuduhkan Katolik itu mendoakan arwah itu karangan-karangan gereja. Itu sudah ada dari dulu. Yang mengajarkan Anda tidak mendoakan itu adalah abad ke-16 ini. Ini kan mereka menentang ajaran para rasul. Ini kan mereka kan mengajarkan ajaran baru. Yang sama sekali tidak ada dalam gereja perdana. Coba Anda bayangkan. Dari abad pertama pakaian-pakaian gerejawi itu ada. Upacara penyembahan Ekaristi itu ada.
Bukan hanya sekedar seremoni, tepuk-tepuk tangan, atau bahkan tepuk jidat. Mati raga berpuasa itu ada dalam jemaat perdana yang dipertahankan Katolik sampai sekarang. Ketika menyongsong Paskah, ada puasa. Kaul biara, dari zaman baheula juga sudah ada itu, sebelum adanya, bahkan sebelum lahirnya Luther. Doa untuk orang-orang yang sudah wafat juga sudah ada sebelum adanya Luther. Sudah ada dalam gereja perdana. Doa syafaat orang kudus juga ada. Yang mengatakan ajaran ini semua tidak benar adalah Martin Luther dan 3 orang temannya.